Halo Alesa, Halo Kak, kita tunggu Colin ya. oke Kak. Halo, si Colin ternyata lagi sakit gitu ya. Jadi kita akan coba masuk dulu ya ke materinya, oke? Oke, dari Alesa sudah siap dan sudah fokus ke Zoom-nya belum? Ya Kak, Oke, Kak Ditra buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. betul salam warahmatullahi wabarakatuh Malam juga Kak. Dan gimana kabarnya? Sehat? Sudahan? Kenapa Kak? Kabarnya udah sehat? Udah Kak, Udah ya. Sebenarnya di sini Kak Ditra mau ngobrol dulu ya bareng Colin sama Alesa. Tapi tunggu bentar. Karena Kak Ditra ada penyesuaian kurikulumnya. oke Kak. Oke, Alesa, kita lanjut yuk. Jadi sebenarnya Kak Ditra udah mendapatkan itu ya, daftar isi dari Alesa dan juga daftar isi dari si Colin. Ternyata di bagian Alesa ini dan Colin juga tidak belajar pola bilangan, betul tidak? Belajar Kak, cuman nggak ada di materinya. Oh, nggak ada di materinya, tapi sebenarnya dipelajari ya berarti. Iya, Oke, berarti itu emang buku yang beda atau gimana? buku yang beda. Oh, buku yang beda. Berarti ada buku cadangan aslinya nggak? Enggak, Nggak. Berarti memang ada materi yang nggak ada di buku itu tapi dijelaskan di kelas ya. iya, Oke, kalau begitu ya sudah tidak apa-apa. Kita akan lanjutkan materi pola bilangan kan yang hari kemarin belum selesai semua ya, betul tidak? iya Kak. Betul kan? Karena kemarin belum semuanya, maka kita akan belajar lanjutkan dulu materi ini. Baru nanti pertemuan 9-10 kita ganti materi seperti biasa. Nah, ganti materinya gimana Kak konsepnya? Pertama, Kak Ditra akan menyesuaikan irisan antara Colin dan juga Alesa. Karena punya kurikulum yang berbeda tuh. Jadi Kak Ditra akan ambil satu materi yang sama dulu. Walaupun
Alisa belum mempelajari dan Colin sudah, atau kebalikannya, atau sebaliknya pokoknya, itu kita tetap ambil yang sama dulu ya. Oke, jadi fokus kita nanti mengambil capaian pembelajaran atau materi yang sama dulu. Jadi biar sama-sama dapat gitu dari materinya yang sama. Karena nanti bakal ada perbedaan materi gitu ya. Jadi eh, tidak mengacu pada yang di sekolah, tapi isinya yang di sekolah gitu. Cuman pertemuannya lebih ke diacak gitu ya. Gimana Lesa? Aman? Aman nggak? Karena setelah Kak Ditra cek, ada perbedaan kurikulum di Alesa dan Colin gitu ya. Dan isi materinya sebenarnya ada beberapa capaian yang sama, jadi nanti akan Kak Ditra sesuaikan kembali. Oke, kita akan melanjutkan dulu ke latihan pola bilangan dan konfigurasi objek. Nanti kalau ternyata selesai lebih awal, maka kita akan latihan soal di akhirnya gitu ya. Atau kita akan melakukan ya mungkin mini quiz atau nanti kita kerjakan worksheet-nya gitu ya. Oke, tadi Kak Ditra juga sudah buka, Colin tadi sudah konfirmasi menyusul, semoga lekas membaik dan bisa bergabung ke Zoom gitu ya, bisa menyambi. Oke, kita berdoa dulu sebelum belajar pada malam hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, sudah siap, Alesa? Udah, Kak. Sudah ya. Oke, kalau sudah, maka kita akan lanjutkan materi kemarin. Kemarin sudah mencatat belum? Atau sudah hafal? Kemarin kita sudah belajar apa saja? Ada pola, barisan bilangan, rumus suku ke N, ganjil, genap, aritmetika, geometri, dan rasio. Lalu berikutnya kita akan masuk ke materi yang lebih lagi gitu ya. Apa materinya Kak Ditra? Materinya itu adalah pola bilangan segitiga. Aman kalau Alisa untuk materi yang sebelumnya? Aman nggak? Aman ya. Oke, maka kita akan masuk ke pola bilangan segitiga. Bilangan segitiga, rumus suku ke N-nya itu sebenarnya sama saja UN. Tapi di sininya pakainya TN. Kenapa? Karena segitiga kan bahasa Inggrisnya triangle ya, gitu ya. Triangle. Nah, triangle ini nanti dinotasikan sebagai TN. Sebenarnya mau pakai UN juga boleh, yang penting rumusnya pakai N kali N plus 1 per 2. Kenapa rumusnya seperti ini? Karena melihat polanya yang setiap pola dari tahap satu ke tahap 2 dan ke tahap seterusnya, dia bedanya apa? Ini bertambah 2 lalu berikutnya bertambah berapa? Bertambah 3 berikutnya bertambah berapa? Bertambah 4. Jadi dia semakin naik, polanya bertambah satu. Betul tidak? Betul. Betul, jadi berikutnya akan bertambah 6 dan seterusnya. Nah, dari beda pola yang bertingkat, ini setiap tingkatnya nambah satu, ini nambah satu, dan seterusnya nambah satu. Maka dirumuskan menggunakan UN atau TN sama dengan N kali N plus satu sama dengan 2. Paham untuk rumusnya? Paham. Paham. Maka kita akan mencari, misalkan Kak Ditra mau menanyakan suku ke berapa? Alisa, ulang tahun tanggal berapa? 5. Tanggal 5. Jangan. 1, 2, 3, 4, 5. Kedekatan. Bulannya, 10. oke, misalkan kita mau nanya suku ke 10. Boleh nggak? Boleh. Berarti U10 atau T10 itu akan sama dengan 10 dikali 10 tambah 1 per 2. Maka kita akan memperoleh 10 kali 11 per 2. 10-nya bisa dicoretkan dengan duanya ya. Kita bagi lebih Bisa. awal, maka kita akan mendapatkan 5. 5 kali 11 adalah 5. 55. Bisa sampai sini? Bisa, Kak. Bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk pola ke persegi panjang. Kemarin masih ingat nggak pola persegi adalah n Yang kuadrat. kuadrat. Ini untuk persegi. Nah, kalau persegi panjang itu juga asal muasalnya dari luas persegi panjang. Masih ingat luas persegi panjang apa? P kali L kali T. P kali L.
gitu ya. Panjang kali lebar. Kalau kali T itu volume. Volume balok. Oke. Nah, di sini panjang kali lebar. Misalkan panjang itu kan menyatakan ke samping gini ya. Betul tidak? Betul. Nah, terus lebarnya itu yang ke bawah kan. Ya, ini lebar, ini panjang. Nah, diasumsikan panjangnya itu sebagai N, panjangnya itu sebagai N plus satu kolom. Karena kan kalau kita bagi, ini akan menjadi beberapa kolom kan, betul tidak? Betul. Sepanjang ini. Nah, ini yang akan menjadi N plus satu kolom, yang ini. Lalu berikutnya, kalau baris menyatakan yang ke bawah, berarti kan lebar. Nah, lebarnya itu adalah N baris. Maka ketika kita substitusikan, nih ya, ketika kita substitusikan panjangnya itu adalah N plus satu dikalikan N, maka kita akan memperoleh N kali N plus satu. Sehingga UN-nya itu sama dengan N dikali N plus satu. Aman atau belum sampai sini? Aman. Aman. Sehingga kalau kita ingin mencari misalkan suku keberapa? Di sini ada suku ke satu, kedua, ketiga, keempat, kelima. Oke, tahun lahirnya kapan? 2012. 2012. Misalkan kita katakanlah cari suku ke-12. Berarti 12 dikali 12 tambah 1. Sama dengan 12 dikalikan 13. Itu akan sama dengan berapa? 12 kali 13. 6, 3, 2, 1. Berarti 6, 5, 1. Berarti 156. Hmm, Bisa untuk yang pola persegi panjang? bisa. Bisa lancar ya. Ada yang kurang jelas? Tidak, Kak. Tidak. Oke, kalau tidak ada, maka kita akan lanjutkan eh capaian untuk materi ini berikutnya. PPT Kak Ditra belum pindahkan ya? Oke. Selanjutnya adalah pola bilangan kubus. Volume kubus apa? Volume kubus. Masih ingat nggak? Volume kubus itu adalah sisi kali sisi kali Sisi kali sisi. atau sisi pangkat 3. Maka pola bilangan kubus juga dinyatakan sebagai UN sama dengan N pangkat 3. Gitu ya. Jadi dia mengikuti dari rumus yang sana juga untuk polanya. Misalkan ini suku ke satu, 2, 3, 4, 5. Oke, kita misalkan katakanlah U20. Jangan kegedean. Kalau U20, 20 kali 20, 400 kali 20. Gede ya? Gede kan? Oke, misalkan U berapa? U10. U10 berarti 10 pangkat 3. Berarti hasilnya adalah 10 kali 10 kali 10. Yaitu adalah 1000. 1000. Akan ditanya lagi, U8. Berarti adalah 8 pangkat 3. Adalah 8 kali 8, 64 kali 8. Berapa hasilnya? 8 dipangkatkan 3, berapa hasilnya? Hmm, 512. 8 kali 8 kali 8 adalah 512. 12. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Bisa. Yang dipelajari di sekolah sudah sampai mana pola bilangannya? Tunggu saya ambil buku saya dulu, Kak. Tapi sejauh ini paham ya? Paham? Menentukan bilangan satuan dari hasil perpangkatan. Hmm. Dari bentuk yang perpangkatan ya. Iya, Kalau perpangkatan berarti kita menyebutnya sebagai pola persegi kan? Betul tidak? iya. Karena persegi itu adalah n kuadrat.
Oke, sampai sini kubus, persegi panjang, dan segitiga sudah paham? Udah. Kita tiga dulu, karena nanti untuk yang Pascal dan Fibonacci itu butuh pendalaman lebih lanjut gitu ya. Jadi kita pelan-pelan. Oke, di sini ada work example 4 atau nomor 4, konfigurasi objek segitiga. Masih ingat rumusnya? Atau tadi sudah dicatat belum? Tn sama dengan N N dikali N plus 1 per 2 per 2. Betul? Barisan yang disusun ini adalah yang pertama. Tahap satu ada satu, tahap kedua ada tiga, betul tidak? Terus pola ketiga ada 6. 6. Dan seterusnya. Yang ditanya apa? Yang ditanyakan adalah titik Tahap ke-30. pada tahap ke-30 atau pola ke-30. Berarti yang dicari adalah T30, 30, betul tidak? Artinya T30 sama dengan 30 kali 30 tambah 1 per 2 per 2. Maka kita akan memperoleh 30 kali 31 per 2. Ini bisa kita sederhanakan, maka sisa 15. Maka kita akan memperoleh 15 dikalikan 31. Oke, 15 kali 31 berapa? 5, 1, 15, 4. Betul kan? 5, 6, 4. Berarti hasilnya adalah 465. Mengerti sampai sini? Hmm. Gimana? Bisa? Ayo, bisa tidak, Alessa? Itu Oke, mau dicatat dulu nggak atau bisa, bisa, tidak? nggak bisa. Oke. Colin, halo Colin. Sudah masuk? Sudah, Kak. Gimana? Sudah membaik, mendingan? Sudah. Sudah, oke. Berarti masih bisa mengikuti lah ya malam ini. Iya, Oke, sebelumnya sudah menonton videonya belum? Yang pertemuan sebelumnya? baru setengah. Baru setengah. Tapi Colin sudah di sekolah, kok di sekolah? Iya, betul, di sekolah sudah belajar pola bilangan juga tidak? Pola bilangan pola itu yang kayak bentuk kayak segitiga lingkaran gitu. Iya, betul. Jadi kayak Sudah. berurutan sudah ya. Lagi sih. Tunggu sebentar. Oke, kalau sudah malam ini kita tetap akan menyelesaikan materi pola bilangan karena masih ada dua, tadi ada tiga capaian, sekarang ada dua capaian yang belum terbahas. Baru nanti kita pertemuan 9 dan 10-nya ganti materi ya, Colin. Oke, Kak. Oke? Nah, ganti materinya tadi Kak Ditra udah menjelaskan ke Alesa, nanti akan Kak Ditra ambil irisan kedua materi yang sama gitu ya, karena kan kalian punya keperbedaan materi gitu ya. Nanti Kak Ditra ambil irisan yang sama, maka kita akan bahas materi yang samanya terlebih dahulu. Nanti baru ketika yang sudah sama, sudah paham, dan sudah terbahas, baru kita lanjut ke materi berikutnya yang belum terbahas. Gimana? Oke? Oke, Kak. Oke ya. Untuk Colin, selama 3 pekan ya berarti ini sekolahnya udahan. Eh, tiga Colin baru pekan dua tuh. pekan. Hmm, 2 pekan tiga atau pekan tuh 3 pekan? 2 minggu ya? Iya, Iya, baru 2 minggu. baru 2 minggu. Udah sampai materi mana aja? Di buku MTK-nya Iya. udah sampai Chapter apa aja maksudnya yang dibahas? yang sudah dibahas dalam 2 minggu ini. Mm-mm, betul. Yang chapter 25 baru. Yang Baru masuk ke chapter 25 ya? iya, Oke, nanti Kak Ditra akan cari irisannya dengan Alesa. Nanti kalau pekan depan dapat chapter berapanya, kabarin aja ya. Buat oke. nanti penyesuaian juga. Siapa tahu ternyata chapter yang dibahas Colin itu mirip dengan yang di Alesa juga. Jadi kita bahas yang irisannya itu. Oke, kita lanjut dulu ya. Colin, ini tadi kita sudah bahas materinya. Materinya itu tadi ada pola bilangan segitiga dengan rumus Tn sama dengan N kali N plus 1 per 2. Lalu ada pola persegi panjang UN sama dengan N dikali N plus 1 dan
pola bilangan kubus yang menggunakan UN sama dengan N pangkat 3. Mungkin dari 3 rumus ini dulu ada yang mau ditanyakan? Enggak ada. Gak ada. Oke, kalau tidak ada, tadi kita sudah mencoba soal nomor 4. Di sini ada konfigurasi objek segitiga. Ada polanya dari tahap pertama 1, 3, 6, dan seterusnya, lalu ditanya pola ke-30. Maka kita akan mencari T30, betul? Betul Iya. ya? Nah, ketika kita substitusikan, maka menggunakan rumus yang ini, pola segitiga, kita akan menghasilkan kalau pola ke-30 itu adalah nilai bilangannya adalah 465. Aman nggak kira-kira? Sebelum lanjut. Masih mudah kan ya? Iya. Oke, kita akan lanjutkan ke pola persegi panjang. Oke, Alesa mungkin sudah bisa fokus kembali ke bagian pola persegi panjang. Di sini ada soalnya. Pada meja di aula disusun membentuk persegi panjang. Tahap ke N memiliki N baris dan N plus 1 kolom. Tentukan banyak meja pada tahap ke-18. Berarti kita harus menuliskan rumusnya dulu kan ya? Rumus pola persegi panjang UN sama dengan N dikalikan N plus 1. Betul? Betul kan ya? Betul. Nah, berikutnya yang ditanya itu adalah pola ke-18. Artinya, U18 itu akan sama dengan 18 dikali 18 tambah 1. Artinya ini akan sama dengan 18 dikali 19. Berapa hasilnya? 18 kali 19, 72, 9 tambah 7, 16, 8, 1. Betul ya hitungan Kak Ditra? 2, 4, 1, 3. Berarti kita akan mendapatkan 342. Sampai sini untuk contoh 5-nya paham? Gimana? Paham atau tidak? Paham. Paham ya. Ada pertanyaan? Belum? Belum. Oke. Di sini masih ada latihan terbimbing ketiga pola geometri adalah suku keenam. Yang ingat pola geometri UN sama dengan apa? Ayo, teman-teman masih ada yang ingat pola geometri rumusnya apa? UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Betul? Betul. Betul ya. Nah, di sini kita tentukan A itu adalah suku pertama, U pertama itu nilainya adalah 5. Lalu R-nya itu sama dengan U2 per U1, yaitu adalah 10 per 5. Berarti nilainya adalah 2. Berarti kita akan mencari U6. U6 sama dengan apa? 5 dikali 2 pangkat 6 min 1. Maka kita akan mendapatkan 5 dikali 2 pangkat 5. Berapa 2 pangkat 5? 2 pangkat 5 adalah 32. Sehingga kita akan memperoleh 32 kali 5 itu adalah 160. Oke, sampai sini paham? Paham ya? Oke. Oke, kita akan lanjutkan. Di sini masuk ke soal keempat. Ada pola segitiga. Barusan aja dibahas. Masih ingat nggak rumusnya kira-kira? Rumus dari pola segitiga, TN atau UN itu sama dengan apa? N N, dikali N tambah. N plus 1 per 2. Gini kan ya bentuknya ya. Nah, kita tentukan siapa? A-nya. A-nya berapa? A-nya sama dengan 1. N-nya, oh, N-nya berapa? Yang ditanya adalah ke-25. Oke, Galvok. Berarti A-nya nggak perlu karena kita rumusnya hanya memerlukan bentuk si N-nya saja. Artinya U25 atau kita bisa juga pakai notasi T25 itu akan sama dengan 25 dikali 25 tambah 1 per
per 2. Artinya kita mendapatkan 25 kali 26 per 2. Kita sederhanakan dulu, 2 per 26-nya itu adalah 13. Maka kita akan memperoleh 25 dikali 13. Berapa hasilnya? 25 kali 13? 5, 6, 7, 5, 2. Betul tidak? 5, 2, 1. 325. Benar nggak hitungan Kak Ditra? Dapatnya 325. Coba cek. Betul atau tidak? Aman ya? Aman Iya. sejauh ini? Aman. Oke, kalau sudah aman, kita lanjutkan. Apakah masih ada soal berikutnya? Di sini ada pola korek api yang membentuk segitiga berderet. Tapi kita jangan langsung bentuk segitiganya. Kita harus lihat dulu polanya seperti apa. Banyak korek api pada tahap 1 itu adalah 3. Berarti kita tulis dulu polanya 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Di sini teman-teman hanya disuruh menentukan rumus ke N-nya. Kemarin masih ingat Alesa kalau buat rumus pakai apa? Pakai aritmetika atau ANIP gitu ya. Yang kemarin ada sebutan dari Alesa itu adalah singkatannya ANIP. Nah, artinya kita cek dulu 3 ke 5 itu polanya bagaimana, 5 ke 7 bagaimana, 7 ke 9 bagaimana. Terlihat polanya bagaimana menurut teman-teman. Lihat langkahnya, polanya bagaimana? Ditambah 2 gitu ya. Ditambah 2. Oke, ini ditambah 2, tambah 2, ini juga tambah 2. Oke, udah kita tentukan saja berdasarkan ANIP, UN itu sama dengan A plus N min 1 dikalikan dengan B. Betul? Rumusnya demikian? Betul ya? Oke, berarti A-nya berapa? A-nya 3. B-nya sama dengan 2. Karena beda tetap kan setiap pola berikutnya ditambahkan dengan 2. Maka kita substitusikan saja seperti yang kemarin. UN sama dengan 3 ditambah N min 1 dikalikan 2. Sehingga kita akan memperoleh UN sama dengan 3 ditambah kita distribusikan berdasarkan sifatnya 2 kali N2N dan 2 kali negatif 1 itu adalah negatif 2. Maka kita akan mendapatkan rumus UN yang terbaru itu adalah 2N plus 1. Karena 3 dikurang 2 hasilnya adalah positif 1. Sehingga UN sama dengan 2N plus 1 bisa kita gunakan untuk mencari pola berikutnya. Misalkan, Kak Ditra akan tanya pola ke 18. Berarti U18 itu sama dengan 2 kali 18 tambah 1. Berarti kita akan mendapatkan 36 tambah 1. Sehingga hasilnya adalah 37. Oke, sampai sini ketiga soal ini bisa dipahami dengan baik dari latihan terbimbing yang diberikan. Bagaimana? Bisa? Ayo, bisa tidak? Udah Suara lama. Kak Ditra jelaskan ya? Lumayan? Iya. Oke, ada pertanyaan? Belum. Belum. Oke, Kak Ditra, setelah ini berarti akan ada soal gitu ya, seperti biasa. Dari soal itu nanti Kak Ditra akan bantu kasih rumusnya dulu gitu, sebelum teman-teman mengerjakan secara mandiri. Oke, di sini ada practice medium ketiga gitu ya, karena yang sebelumnya sudah dibahas, maka kita akan coba di sini aja ada objek persegi panjang. Masih ingat rumus UN persegi panjang bagaimana? Secara umum itu adalah N
dikali N plus 1. Betul tidak? Nah, karena sudah punya ini, tapi di sini ada yang beda nih teman-teman. Katanya di sini ada N plus 2 baris dan N kolom. Berarti rumusnya juga berubah, menyesuaikan dengan posisi N plus 2 dan N-nya. Gitu, berarti UN yang terbaru itu adalah N dikalikan N plus 2. Untuk kasus soal ini, pakainya yang ini. Yang ditanya berapa? Ke 15. Oke, coba teman-teman cari U15-nya berapa dan U33-nya berapa. Gitu ya. Coba boleh dicek dari rumus yang udah Kaditra tuliskan ya. Seharusnya aman dan bisa. Sudah tahu belum teman-teman? Udah. Oke, Alesa sudah? Udah, Kak. Oke, dapat berapa? Yang U15, Alesa? 255. 255. Kalau U33-nya, Colin dapat berapa? U33-nya Mm-mm. 1155. 1155. Oke, berarti tinggal kita substitusi saja ya. Berarti kita akan dapat 15 kali 15 tambah 2. Maka kita akan memperoleh 15 kali 17. Colin dapat yang sama juga pada U15? Iya. Sama, berarti benar 255. Untuk U33-nya berarti sama 33 dikali 33 ditambah 2. Maka kita akan memperoleh 33 dikalikan dengan 35. Berapa hasilnya? 1155. Alesa dapat jawaban yang sama atau berbeda? Sama. Sama. Oke, kita akan lanjutkan ke materi berikutnya yaitu ini. Hmm. Oh, sebentar. Oke, di sini ada soal keempat. Pada turnamen game, level 1 adalah 50 poin. Berarti teman-teman langsung tulis aja 50. Setiap naik level, hadiah bertambah 25. Berarti tahap keduanya berapa? Kalau ditambah 25, 70. 75. 75. Berikutnya berarti akan dapat 100. 100. Begitu kan ya? Nah, berarti bedanya berapa tadi?
Ayo, bedanya berarti adalah 25. Sedangkan U1 atau A-nya berapa? 50. 50. 50. Nah, tugas teman-teman itu adalah menentukan rumus UN-nya menggunakan ANIT. UN sama dengan A plus N-1 dikalikan B. Nah, teman-teman harus substitusikan A dan B-nya ke rumus ini, cari nanti akan dapat UN. Setelah dapat UN, rumus yang diinginkan, baru teman-teman masuk ke tahap kedua. Cari U20 menggunakan rumus yang dicari ini. Bisa? Kira-kira? Bisa Hmm, atau tidak? Bisa. Bisa. Bisa ya? Oke, jadi tinggal dicari substitusi UN-nya berapa, nanti sebutkan, baru cari U20-nya. Silakan, boleh. Ya, apakah sudah? Dikit lagi.
Sudah. Kak. Alesa, apakah sudah? Udah, Kak. Oke, baik. Kalau begitu, kita akan lanjutkan terlebih dahulu. Jawaban yang UN-nya berapa bentuknya? UN sama dengan, Ternyata aku belum jadiin UN dong, Kak. tapi pakai Tambah. anip ya, punya Alesa. Iya, Nggak apa-apa. Oke, kalau Colin dapat UN-nya nggak? 25N tambah 25. 25N ditambah, 25. ditambah berapa? 25. Iya, Oke, ditambah dengan 25. 5. Oke, berarti ini kita akan coba substitusikan UN sama dengan 50 ya A-nya. A-nya adalah 50 ditambah N min 1 dikalikan 25. Artinya kita akan mendapatkan 50 ditambah 25N min 25. Maka ini bisa sederhana, hasilnya adalah 25N plus 25. Oke, betul. Berarti U20 nilainya berapa? U20 525. berapa? 525. 525. Sama Alesa hasilnya? sama. Sama ya, berarti 25 dikalikan 20 ditambahkan 25. Maka kita akan memperoleh 500 ditambah 25. Hasilnya adalah 525. Oke, sudah tepat jawaban teman-teman. Oke, di sini boleh kasih tahu alasannya. Seorang siswa menyatakan bahwa barisan 149, 16, dan 25 adalah barisan aritmetika karena sukunya selalu bertambah. Salahnya di mana? Ada yang bisa kasih tahu? Salahnya adalah karena setiap lompatan polanya penjumlahannya berbeda. Di sini tambah 3, tambah 5, tambah 7, tambah 9. Betul tidak? Dia tidak beda tetap karena dia bukan beda tetap, maka dia bukan aritmetika. Oke, sampai sini maksudnya nomor 1 paham tidak? Kenapa dia bukan aritmetika? Karena dia bukan beda tetap. Dia beda tetapnya di tingkat kedua. Polanya itu bertambah 2 di pola berikutnya gitu ya. Jadi kayak dia pola yang bertingkat. Jelas sampai sini untuk yang nomor 1 ini? Ayo, Jelas. bisa dipahami? Jelas ya? Oke, kalau begitu kita akan lanjutkan ke yang kedua. Di sini ada pola persegi, tapi kita jangan langsung to the point ke persegi. Siapa tahu dia bentuknya beda gitu yang dimaksudkan dalam soalnya. Nah, tahap pertama itu nilainya berapa dalam soal? 4. Berikutnya berapa? Tuh, 7. Berikutnya adalah 10. Kalau pola persegi, UN itu kan sama dengan N kuadrat. Apakah pola ini merepresentasikan N kuadrat? Jawabannya gimana menurut teman-teman? Jawabannya adalah Tidak. tidak. Sehingga teman-teman harus menentukan rumus ke UN-nya. Berarti tentukan A-nya dulu. Itu adalah berapa A-nya? Atau U1-nya sama dengan berapa? Adalah 4. 4. Oke. Bedanya berapa setiap langkahnya? 3. 3. Oke, berarti setiap tambah 3 kan? Nah, teman-teman cari UN menggunakan aritmetika lagi. A ditambah N min 1 dikalikan B. Cari UN-nya dulu, baru cari U50. 50. Gitu ya.
Karena soalnya memerintahkan untuk mencari UN, sehingga teman-teman harus mengikuti untuk mencari UN-nya terlebih dahulu. Boleh nggak langsung? Boleh, ketika tidak ada perintah tahap ke N-nya. Boleh, silahkan dicoba ya. Oke. Apakah sudah? Sudah. Alesa sudah? Udah. Dapat teman-teman rumus UN-nya berapa? 3N tambah 1. 3N tambah 1. Alesa dapat sama? Sama, Kak. Sama, berarti UN sama dengan 4 tambah N min 1 kali 3. Berarti kita akan mendapatkan 4 ditambah 3N min 3. Sehingga hasilnya 3N plus 1. Oke, betul ya. Berarti U50-nya adalah 3 dikalikan 50 tambah 1.
1. Hasilnya adalah 151. Sama ya hasilnya? Iya. Oke, kira-kira pola ini adalah pola dua tingkat, gitu kan ya? Nah, karena ini pola dua tingkat, perhatikan di sini ada soal 2 ke 6, itu ada berapa bedanya? Tambah dengan 4. 4. Berikutnya ditambah berapa? Ditambah 6. Nah, berikutnya ditambah 8. Dan Berikutnya ditambah eh, 10. 10. Betul tidak? Ya, Nah, berarti kan polanya bertingkat ya. 4 ke 6 itu ditambah 2. 2. 6 ke 8 ditambah 2. 2. Dan 8 ke 10 juga ditambah 2. 2. Nah, asumsinya kalau bentuknya seperti ini kira-kira karena dia polanya bertingkat, rumus suku ke N-nya yang cocok apa? Ada yang punya ide dari bentuk pola bertingkatnya? Kalau polanya bertingkat seperti demikian, artinya apa? Kita punya pola yang sesuai untuk pola bertingkat seperti yang ada di nomor 3, gitu ya. Caranya bagaimana? Kita ingat rumus pola bertingkat yang ada di persegi panjang. Di persegi panjang kan jatuhnya bertingkat ya. Bertingkat dari mana? Kan kita punya UN sama dengan N dikali N plus 1. Nah, ini kategorinya bertingkat, bertambah. Untuk mencari U1 berarti 1 dikali 1 tambah 1. Bertambahnya itu, bertingkatnya itu di sini. Berarti kita akan mendapatkan 1 kali 2. Maka hasilnya adalah 2. Nah, bukti awal sudah mulai kelihatan. Apakah berlaku juga untuk yang ini? Suku keberapa? 2, 3, 4, 5. Apakah berlaku untuk U5? Mari kita cek. 5 kali 5 tambah 1. Sama dengan 5 dikalikan 6. Sama dengan adalah 30. Terbuktikan? Betul tidak? Jadi, pola tingkat pada kasus soal ini, rumus suku UN yang berlakunya itu adalah pola persegi panjang. Pola persegi panjang sudah terlihat tadi UN sama dengan N kali N plus 1. Gitu, karena dia sudah memenuhi ke semuanya secara keseluruhan, baik secara pola yang ada ataupun secara umum. Jelas sampai sini? Jelas. Jelas. Ada pertanyaan dulu sebelum masuk ke materi berikutnya? Belum. Aman. Oke, kalau begitu kita akan lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu adalah pola segitiga Pascal. Pola segitiga Pascal itu juga berasal dari segitiga Pascal gitu ya. Dia diperoleh dari jumlah dua bilangan di atasnya. Jadi sebagai contoh, 1 berarti turunannya 1. Dapat 2 dari mana? Penjumlahan 1 dengan 1. Maka dapat 2. Terus 2 tambah 1 hasilnya ini 3. 2 tambah 1 hasilnya 3. Yang ujungnya itu tetap bernilai 1. Terus berikutnya, pola ke berikutnya. 1 tambah 3, 4. 3 tambah 3, 6. 1 tambah 3, 4. Satunya turunkan lagi di paling ujung, kiri dan kanan. Begitu pula untuk suku yang terakhir. Ini U1, baris ke-1, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris kelima, dan baris ke-6. Baris ke-6 berarti 4 tambah 1, 5. 4 tambah 6, 10. 6 tambah 4, 10. Dan 4 tambah 1, 5. 1 di kanan dan kiri tetap kita tuliskan ulang. Paham cara membaca pola segitiga Pascal? Paham tidak? Nah, Oke, berarti kalau pola 7-nya 10 dengan 10 adalah 20. 10 dengan 5, 15. 10 dengan 5, 15. 5 dengan 1, 6. 5 dengan 1, 6. Ujungnya 1 dan
Nah, 1. Jelas sampai sini untuk pola segitiga Pascal? jelas. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, Alessa dan Colin? Belum. Oke, sejauh ini untuk pola segitiga Pascal aman ya. Jadi kalau ditanya misalkan baris ketujuh, kalau ditanya baris ketujuh tadi sudah ada jawabannya, misalkan baris ke-8. Ya kita mengikuti pola yang di bawahnya, 1 tambah 6. Satunya kita tulis dulu, 1 tambah 6, 7. 6 tambah 15 itu adalah 21. 15 tambah 20, 35. Berarti di sini 35 lagi, 21 lagi, 7 dan 1. Jadi antara kiri dan kanan itu ketemunya angka yang sama, betul tidak? Betul kan? Iya. Jadi kayak antara yang kiri dan kanannya akan sama berulang. Lalu untuk pola baris ke-9-nya gimana? Berarti ya udah 35 35 70, 35 21 berarti 51, ini juga 51, ini berarti 28, ini 28, terus 7 tambah 1 8, ini 8 juga, ujungnya pasti ada 1 dan 1. Dan seterusnya nanti akan berlaku demikian. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Bisa. Oke, kalau begitu kita akan masuk ke pola Fibonacci. Apa Kak pola Fibonacci? Jadi, barisan Fibonacci itu dibentuk dengan menjumlahkan dua suku sebelumnya. Maksudnya seperti apa? Misalkan di sini ada rumusnya. Fn itu sama dengan Fn-1 ditambah Fn-2. F itu menyatakan Fibonacci. Kalau tadi Tn menyatakan triangle gitu ya. Jadi ini sudah disesuaikan dengan penamaan pada polanya. Misalkan kita ingin mencari F1. Berarti F1 dikurang 1 ditambah F1 dikurang 2. Artinya F1 dikurang 1 itu adalah F0. Betul tidak? Betul kan? Kalau untuk F1 bisa dicari atau enggak? Jangan F1. Bisanya F2 ternyata. Karena pasti barisan Fibonacci awalnya itu dimulai dari 1. Misalkan F2. Kalau F2 berarti F2 dikurang 1 ditambah F2 dikurang 2. Maka kita akan memperoleh F1 ditambah F0. F0 ada tidak? 0 nilainya kan. Berarti 1 ditambah 0. Sehingga hasilnya adalah 1. Kita cek urutan ke F2. Benar nilainya adalah 1. Jelas untuk contoh yang pertama terlebih dahulu. Jelas. Oke, untuk contoh berikutnya misalkan Kak Ditra mau F5. Kalau F5 berarti gimana? F5 kurang 1 ditambah F berapa? 5 dikurang 2. Berarti kita akan memperoleh Fibonacci keempat ditambah dengan Fibonacci ketiga. Fibonacci keempatnya berapa? 3, 4. Berarti 3 ditambah Fibonacci ketiga, yaitu adalah 2. Maka kita akan memperoleh Fibonacci kelima nilainya adalah 5. Betul ya? Jawabannya 5. Aman sampai sini? Aman ya? Ada pertanyaan Elesa dan Colin? Ayo. Belum. Berarti paham beneran? Iya. Oke. Kita coba ini. Pada Fibonacci suku berikutnya dari 8, 13, 21 berapa? Berarti ini suku ke-1, kedua, ketiga, dan keempat yang ditanya. Betul tidak? Berarti untuk mencari F4 itu sama dengan F4 dikurang 1 ditambah F4 dikurang 2. Berarti Fibonacci ke berapa? Fibonacci ketiga ditambah dengan Fibonacci 2. Fibonacci ketiganya berapa? Ini, 21. Fibonacci keduanya 13. Maka kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 34. 34. Bisa sampai sini? Bisa. Bisa. Oke, kita jawab nomor 4 nih. Belum. Ini nomor 5, nomor 4. Nomor 4 adalah pola bilangan segitiga. Rumusnya apa? Tn sama dengan N kali N plus 1 per 2. Berarti untuk mencari T10 itu sama dengan 10
kali 10 tambah 1 per 2. Sama dengan 10 kali 11 per 2. Coret-coret, dapatnya adalah 55. 5. Jelas terlebih dahulu sampai sini? Jelas. Bisa? Bisa. Saya, oke, kalau sudah bisa, maka kita akan lanjutkan ke bagian ini. Nanti kita akan coba exit tiket dulu sebelum kita masuk ke worksheet-nya. Oke, boleh dicoba terlebih dahulu 5 soal ini. Kalau lebih dari 5 menit boleh, nggak juga nggak apa-apa. Tapi Kak Ditra batasin sampai 20:10, baru nanti kita akan bahas bersama. Kalau selesai lebih cepat langsung bilang ya. Jadi biar kita bisa bahas worksheet-nya lebih banyak. Oke? Oke. Aman nggak? An- Oke, silakan dicoba.
Nah, bisa? Bisa. Bisa sudah selesai lebih awal atau belum? Sedikit lagi. Sedikit lagi. Oke. Udah kan? Oke, Alessa juga sudah? Udah, Kak. Sudah tak? Oke, sudah semua ya. Oke, kalau sudah semua, kita akan bahas dari soal nomor 1. Dua bilangan berikutnya berdasarkan pola yang sudah diberikan berapa? 23 sama 26. 23 dan 26. Berarti bedanya berapa? Bedanya 3. adalah 3. 3, gitu ya. Oke, jika UN sama dengan 4N-1, U25-nya berapa? 99. 99. 99. Berarti U25 itu sama dengan 4 dikali 25, kita kurangkan 1. 100 dikurang 1, yaitu adalah 99. Oke, rumus UN dari nomor 3 berapa? A-nya? A-nya dulu deh. A-nya adalah 8. 8. Bedanya berapa? Tiap pola? 13. Bedanya Oh, bedanya 5. 5. Berarti UN sama dengan A plus N min 1 dikalikan B. Berapa UN yang teman-teman dapat? 5N tambah tambah 3. 3. 5N tambah 3. Oke, nice. Betul ya. Jadi ini 8 ditambah 5N min 5. Maka kita akan memperoleh 5N plus 3. Nice. Oke. Banyak titik tahap ke N membentuk persegi N kali N. Berapa titik tahap ke 18 untuk nomor 4? Berarti UN sama dengan N kali N. Maka UN sama dengan N kuadrat. Berapa tahap ke 18-nya? 324. 324. Colin mendapatkan hal yang sama? Sama. Sama. Oke, nomor 5 ada yang punya alasan kenapa pola membantu menyelesaikan suku besar? Karena dengan pola kita dapat apa? Menentukan rumus. Dapat betul, dapat menentukan rumus. Rumus siapa? Rumus UN Rumus. untuk mempermudah Hmm, penghitungan. Betul tidak? iya. Untuk mempermudah penghitungan. Oke, sejauh ini bagaimana belajar pola bilangan? Bisa. Bisa? Mudah, sedang, sulit, Sedang. sedang. Berarti bisa dipahami dengan baik ya materi per tiap tahapnya. Oke? Ya.
Oke, setelah ini kita akan coba worksheet-nya selama waktu yang tersisa gitu. Nanti sisanya teman-teman bisa manfaatkan dengan mengerjakan soalnya secara mandiri. Oke, kita akan simpan dulu. Ini masuknya ke 8 untuk sebagai lanjutan. Oke, kita akan buka file ya untuk worksheet-nya. Oke, sudah tampil worksheet-nya? Sudah ya? Oke, di sini akan ada tambahan materi. Di sini pakainya D. Boleh nggak diganti pakai B? Boleh. Tadi kan sebenarnya codingannya udah diganti B. Tapi tadi unduhnya yang masih D. Jadi ini B gitu ya. Biar nggak bingung. Tambahan materinya apakah? Ada yang namanya deret aritmetika. Kalau deret aritmetika itu artinya dia jumlahan semua bilangan. Jadi deret aritmetika itu adalah jumlahan. Jumlahan semua bilangan. Asal muasal rumusnya dari mana? Asalnya itu adalah dari rumus ini. Jadi kalau deret itu dinyatakannya sebagai SN. Untuk bagian aritmetika yang perlu teman-teman pahami itu adalah SN sama dengan N per 2 dikali A plus UN. UN-nya apa kalau aritmetika? Anip kan? Betul tidak? A plus N min 1 dikalikan dengan B. Betul? Betul kan? Nah, ya udah teman-teman berarti substitusikan UN-nya ke sini. Berarti SN sama dengan N per 2 dikali A plus yang ini disubstitusikan kembali saja ke sini. Berarti ditambah dengan A plus N min 1 dikalikan dengan B baru tutup kurung. Maka kita akan memperoleh N per 2. A tambah A itu adalah 2A plus N min 1 kali B-nya itu tetap. Maka kita akan mendapatkan rumus Sn yang baru adalah ini. Ini untuk yang deret aritmetika. Paham untuk materi yang deret aritmetika? Udah lumayan. Sudah lumayan. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait rumusnya? Belum. Belum. Oke, berikutnya kita masuk ke deret geometri. Ada barisan geometri, ada juga yang namanya deret geometri. Rumusnya menggunakan yang ini. Sn sama dengan A dikali R pangkat N-1 per R min 1. Dengan syarat R-nya tidak boleh sama dengan 1. Oke, sampai sini aman tidak untuk yang deret geometri? Aman? Aman. Aman ya. Nanti Kak Ditra akan validasi, harusnya itu N-nya itu nempel ke yang ini, pangkatnya. Wait, Kak Ditra akan cek dulu. Oke ya, aman. Berarti yuk kita lanjutkan dulu. Di sini ada 2 soal rumus suku ke N barisannya. Berarti kan diketahui A-nya berapa di sini? Diketahui A pada polanya berapa? A-nya adalah min 4. 4. Bedanya Bedanya min 4 ke 1 ditambah berapa? 5. 5. 1 ke 6 juga ditambah 5. 5. Berarti bedanya adalah 5. 5. Artinya untuk mencari rumus UN pakai aritmetika lagi. A
plus N min 1 dikalikan dengan B. Maka UN itu sama dengan min 4 ditambah berapa? 4 N min 1 dikalikan nih 5. 5. Artinya UN sama dengan min 4 ditambah 5N min 5. Sehingga UN sama dengan 5N, hutang 4, hutang lagi 5, hutangnya jadi 9. 9. Berarti kita dapat rumus UN barisannya adalah yang A. Betul tidak? Iya. Betul? Oke. Hmm, Kita lanjutkan ke nomor 2. Suku ke-18 dari barisan 7, 11, 15, 19. Beda setiap langkahnya berapa? 7 ke 11 beda 4. 4. 11 ke 15 juga demikian. Berarti karena bedanya tetap, gitu kan ya. Kalau beda tetap, tadi kita boleh pakai rumus aritmetika. UN sama dengan A plus N min 1 dikalikan dengan B. Berarti U18 sama dengan berapa? 7 ditambah 18 kurang 1 dikalikan dengan 4. 4. Karena kan di sini A-nya 7, bedanya 4. Ya berarti kita dapat 7 ditambah 17 dikalikan 4. Berapa 17 kali 4? 68. 68 tambah 7, Eh, 75 ya? ya 75. Eh, bener kan? Ya, 75. ya. Berarti hasilnya adalah 75. Bisa dipahami? Dua Bisa. soal level mudahnya. Bisa. Nanti sisanya cobain ya untuk level mudahnya. Kak Ditra akan masuk ke pola medium. Oke, di sini ada rumus, deret, dan masalah kontekstualnya. Oke, di sini ada medium, misalkan yang ini, nomor 13. Boleh ya kita coba. Di sini U4-nya berapa? 14. U9-nya adalah 34. Betul? Iya. Betul tidak? Nah, caranya gimana untuk mencari U25? Bingung nggak kalau bentuknya kayak gitu? Ayo, bingung nggak? Sulit ya? Caranya cukup diurutkan saja gitu ya teman-teman. Jadi kan kalau barisan aritmetika, UN itu sama dengan A plus N min 1 dikalikan dengan B gitu ya. Berarti kan kita suku pertama belum tahu, suku kedua belum tahu, suku ketiga belum tahu, tapi suku keempatnya kita sudah tahu, betul tidak? Terus Iya. suku kelimanya belum tahu, enamnya belum tahu, 7 belum tahu, 8 belum tahu, tapi suku ke-9 kita sudah tahu nilainya adalah 4. 34. Betul? Ya. Betul ya. Nah, dari situ untuk mencarinya, setiap 5 suku, kok 5? Berapa suku tuh? 4 ke 9 berapa suku? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Betul ya? Berarti Ya. setiap 5 suku bedanya adalah 20. 50. Setiap 5 suku beda 34 dikurang 14, maka hasilnya 20. Maka teman-teman bisa cari tahu untuk yang U ke berapa? U 5. 25. Oke, 9 ke 25 naik berapa langkah? Oh, Ayo, berapa langkah? naik 16. 16. Berarti 5.
5 langkah tapi 3 kali gitu ya. Betul tidak? Betul tidak? Oh Jadi iya, 5, 5, tapi 3 kali kan? Betul? iya. Ya udah, tapi ada satu. Kira-kira idenya bagaimana? Selain menggunakan cara itu. Bisa nggak setiap 5 langkahnya itu kan beda 20. Kita bagi dengan 5. Berarti berjumlah 4. Gitu kan ya? Jadi setiap polanya naik sebanyak Oh, 4 gitu. Jadi kalau 5 lompatan tadi kita 20, ya udah di sini kan ada 5 langkah. Ada 5 langkah dengan lompatannya 20. 20. Lompatannya 20. Berarti 5 beda itu sama dengan 20. Bedanya berarti 20 dibagi 5. 5. Maka bedanya adalah 4. 4. Bisa sampai sini untuk mendapatkan bedanya 4? So, Oke. Lalu 25 ke 4 berapa? 25 ke 4 itu adalah 21 24. lompatan kan? Betul tidak? Ya, Ya udah, asumsikan untuk mendapatkan U25 itu sama dengan, bentar. Oke, kita akan lanjutkan karena di sini 25 ke 4 itu adalah 21 lompatan. Jadi anggapannya apa? Anggapannya ini jadi suku pertama mundur gitu. Berarti suku ke-25-nya itu menjadi 21 gitu ya. Berarti A plus N min 1 dikalikan B. Berarti A-nya itu yang dianggap pertama adalah 14. Sedangkan N-nya 25 kurang 4, yaitu 21. Kan sama aja kan kayak dimundurin ke belakang 4 langkah yang belum terisi ini. Berarti ini akan mendapatkan apa? 14 ditambah 21 dikurang 4 dikalikan bedanya adalah 4. Berarti kita akan memperoleh 14 ditambah 17. 17 dikalikan 4. Berapa hasilnya? 14 kali 17 kali 4. 75. Bentar, ada miss. Ada miss dulu. N-nya tetap 21 deh. N-nya itu adalah 25 dikurang 4. Berarti kita dapatnya 21. Begitu. Oke? A ditambah N min 4 kali beda. Kenapa dikurang 4? Karena ya ini tadi, kan kita mundurinnya sebanyak 4 langkah. Gitu. Oke, sampai sini sudah aman? 4 kali 21 itu adalah berapa? 84. Berarti kita akan memperoleh 98. 8. Begitu ya. Itu untuk yang nomor 13. Aman atau ada pertanyaan dulu? Aman. Aman. Oke. Kita lanjutkan dulu untuk yang deret. Yang deret soalnya belum pernah nyoba kan ya? Suku berikutnya. Jumlah. Jumlah 20 bilangan ganjil positif pertama. Nah, ini ada jumlah. Karena jumlah berarti dia menyatakan deret. Gitu kan ya? Ya udah, deret bilangan ganjil yang positif pertama itu adalah 1, 3, 5, itu kan ya? 7, dan seterusnya. Berarti diketahui A-nya adalah 1. B-nya bedanya adalah 2. Betul tidak?
Nah, untuk rumus deret, Sn itu sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N min 1 dikalikan B. Betul tidak tadi rumusnya seperti ini? Betul ya? Ya. Berarti teman-teman tinggal substitusikan ke dalam rumusnya. S20 atau jumlah deret ke-20 dari semua bilangan ganjil positif pertama itu akan sama dengan 20 per 2 dikali 2 kali 1 ditambah N-nya 20 kurang 1 dikalikan bedanya 2. Berarti kita akan mendapatkan 20 per 2 itu 10 dikalikan 2 tambah 19 kali 2. Begitu bukan? Ya enggak? Berarti ini 10, 2 ditambah 19 kali 2 itu adalah 38. Berarti 10 dikali 40 sama dengan 400. Bisa? Bisa. Bisa tidak? Bisa ya. Nanti cobain untuk yang jumlah bilangan genap yang ini nih. Oke, itu harusnya masih mudah. Kita cari yang satu. Oh, udah lah. Karena udah di akhir juga. Nanti kita coba lagi teman-teman secara mandiri ya. Dari soal-soalnya ada cukup banyak ini. Nanti boleh dicobain gitu ya. Oke, ada pertanyaan terlebih dahulu sampai sini. Clear untuk materi pola bilangan? Biar. Clear ya. Rencananya di hari Senin itu masuk pertemuan 9 dan minggunya pertemuan 10. Kak Ditra akan membahas karena berdasarkan capaian, Kak Ditra sudah menemukan irisannya. Teman-teman itu sudah belajar sebelumnya relasi fungsi, fungsi linear, dan baru itu doang ya, relasi fungsi dan fungsi linear. Betul tidak? Nah, ada irisan yang sama yang perlu Colin dan Alessa ketahui. Itu adalah bentuk aljabar. Bentuk aljabar itu sebenarnya dipelajarinya di topik kedua punyanya Alessa dan chapter ke-11 punyanya Colin. Gimana kalau kita bahas bentuk aljabar terlebih dahulu? Sepakat atau tidak? Sepakat. Sepakat ya, nanti kalau sudah masuk bentuk aljabar, baru kita lanjutkan ke persamaan. Kemarin kan linear sudah ya, karena linearnya itu sudah, maka kita akan masuk ke berikutnya yaitu yang dua variabel. Dari satu variabel masuk ke yang dua variabel. Oke? Oke. Oke ya, dah itu aja mungkin yang bisa Kak Ditra sampaikan. Teman-teman nanti jangan lupa mengisi apa? Terus side. Mengisi platform, betul ya. Jadi mengisi platform terlebih dahulu untuk presensinya. Itu dulu. Dari teman-teman ada yang mau disampaikan ke Kak Ditra? Hmm, Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Kita bertemu kembali besok malam 19.30. Linknya dikirimkan besok pagi, gitu ya. Oke, Kak Ditra tutup dengan berdoa menyudahi belajar, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Tadi terakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat untuk Colin dan Alessa. Jaga kesehatan ya teman-teman. PK. Malam, Mbak. Ya, malam. Terima kasih. Sama-sama, Colin. Malam, Kak. Terima kasih. Ya, Alessa.